Nah, ini sesuatu yang harus kita cermati. Mukidi masih perkasa karena Prabowo makin melemah. Semakin melemah Prabowo karena kesalahan-kesalahannya sendiri seperti MBG, makan bergizi gratis yang dalam kenyataan untuk korupsi bancaan para pengelolanya, atau koperasi merah putih yang ditolak oleh hampir seluruh warga desa dan lain-lain, ini menimbulkan seolah-olah Mukidi makin kuat. Ya. Belum lama ini, Amin Rais dalam sebuah konten YouTube menyebut Jokowi dengan berbagai tuduhan. Ia secara gamblang melontarkan kalimat, Jokowi masih perkasa karena Prabowo makin melemah akibat kesalahannya sendiri. Pernyataan ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana seorang pembenci garis keras seperti Amin justru secara tidak sadar mengakui kehebatan Jokowi. Di satu sisi, Amin tampil dengan kebencian personal yang pekat. Ia enggan menyebut nama asli sang mantan presiden, melainkan menggunakan nama ejekan Mukidi. Amin menuduh Jokowi sebagai sosok ambisius yang menghalalkan segala cara, terutama agar keluarganya lewat Gibran Rakabuming Raka bisa terus memegang kendali kekuasaan. Namun di sisi lain, kalimat Jokowi masih perkasa adalah sebuah pengakuan tidak sengaja dari Amin Rais bahwa pengaruh politik Jokowi masih sangat dikdaya, bahkan mampu membayangi Presiden Prabowo Subianto. Amin juga melontarkan istilah kelipuk yang kurang lebih berarti kondisi kepayahan fatal atau kepayahan total. Sebuah situasi di mana seseorang kehabisan tenaga dan tidak berdaya lagi, seperti orang sakit yang kehilangan kemampuan berjalan tanpa tongkat atau tanpa dipapah orang lain. Dalam konteks politik, Amin menggunakan istilah ini untuk mempertanyakan eksistensi kekuasaan Jokowi dengan kalimat, apakah Mukidi akan kelipuk sebelum tahun 2029? Secara teoritis, Amin berargumen bahwa figur yang sudah purna tugas seharusnya sudah punah secara politik. Namun, ia kembali terbentur pada kenyataan lapangan bahwa di atas permukaan Jokowi justru belum kelipuk. Pengakuan Amin bahwa Jokowi masih menikmati dukungan kuat dari lingkaran aparat keamanan seperti Kapolri dan Panglima TNI mempertegas bahwa kalkulasi Amin tentang kejatuhan politik Jokowi selalu meleset dari realitas. Jokowi disebut Amin masih mengendalikan pemerintahan dari balik layar. Amin juga mengaitkan Jokowi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan pengaruhnya terhadap politik Indonesia. Bahkan Amin terang-terangan menuduh Jokowi dan PSI didanai besar-besaran oleh Xi Jinping. Dari serangkaian tuduhan Amin itu, pertanyaan mendasarnya adalah apa buktinya? Sebagai seorang akademisi, kita tentu berharap Amin Rais mengedepankan tradisi ilmiah. Dalam dunia akademik, setiap tuduhan harus ditopang data. Setiap kesimpulan harus memiliki bukti. Semakin besar tuduhan yang dilontarkan, semakin kuat pula beban pembuktiannya. Prinsip itu sederhana, tetapi menjadi pondasi seluruh tradisi ilmu pengetahuan. Persoalannya, banyak tuduhan Amin Rais terhadap Jokowi justru berhenti sebagai narasi. Ia berulang kali berbicara mengenai konspirasi, oligarki, dinasti politik, hingga berbagai dugaan permainan kekuasaan. Namun, di mana buktinya? Mana dokumen, mana kesaksian yang dapat diverifikasi, mana putusan hukum yang menguatkan tuduhan-tuduhan tersebut? Dalam negara demokrasi, opini boleh disampaikan, tetapi tuduhan memerlukan pembuktian.
Kritik terhadap pemerintah adalah hak setiap warga negara. Bahkan, kritik yang keras sekalipun merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik kehilangan bobot ketika lebih banyak dibangun di atas asumsi daripada fakta. Fakta politik memang berbicara demikian. Menjelang berakhirnya masa jabatannya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap berada pada level tinggi menurut berbagai survei nasional. Pengaruh politiknya juga tidak langsung menghilang setelah tidak lagi menjadi presiden. Namanya tetap menjadi variabel penting dalam setiap pembicaraan mengenai konstelasi politik nasional. Disinilah muncul paradoks yang sulit diabaikan. Semakin keras Amin Rais menyerang Jokowi, semakin sering pula ia harus mengakui bahwa Jokowi memiliki daya pengaruh yang besar. Kritik yang terus diulang tanpa menghasilkan perubahan politik akhirnya lebih menyerupai gema memantul kembali kepada pengkritiknya sendiri. Dulu sasaran utama kritik Amin adalah Jokowi secara langsung. Kini narasinya lebih banyak diarahkan pada dugaan adanya ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi sekali lagi, semua itu hanyalah asumsi Amin Rais. Di peta politik nasional saat ini, Amin tidak punya tempat. Bahkan di dalam partai yang dulu dibangunnya, yaitu PAN, Amin juga disingkirkan. Oleh karena itu, dia kembali membangun Partai Umat. Namun panggung politik Indonesia tidak mencatat nama Amin. Jejak-jejaknya telah dilupakan. Mungkin masih terlipat dalam buku sejarah sebagai bagian dari momen peralihan kekuasaan, tapi tak pernah sebagai ujung tombak kekuasaan. Sejak dulu, Amin selalu berada di pinggiran, mengail di air yang keruh. Perubahan posisi tersebut tentu tidak menghapus hak Amin Rais untuk mengkritik pemerintah. Namun, kondisi itu menjelaskan mengapa setiap pernyataannya kini lebih banyak berfungsi sebagai upaya memengaruhi opini daripada menggerakkan kebijakan. Ketika akses terhadap kekuasaan formal semakin terbatas, panggung komunikasi menjadi arena politik yang paling mungkin dimanfaatkan. Disinilah letak ironi yang sesungguhnya. Seorang profesor ilmu politik tentu memahami bahwa tuduhan tanpa bukti akan sulit mengubah realitas politik. Tetapi justru itulah yang berulang kali terjadi. Kritik dilontarkan, tuduhan disampaikan, metafora dibangun, tetapi bukti yang dapat diuji secara objektif seringkali tidak pernah benar-benar hadir. Narasi tentang pengaruh Solo, dinasti politik hingga dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di sekitar Presiden Prabowo menjadi tema yang terus diangkat oleh Amin. Program-program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis maupun koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dibaca sebagai kebijakan publik, tetapi juga sebagai arena perebutan pengaruh politik. Tentu setiap pengamat berhak memiliki tafsir politik. Namun jika dilihat secara objektif, strategi tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya menciptakan persepsi adanya keretakan di dalam pemerintahan. Persoalannya, strategi seperti itu hanya akan berhasil apabila publik mempercayainya. Sampai hari ini belum terlihat bukti bahwa hubungan Prabowo dan Gibran mengalami friksi sebagaimana yang sering diprediksi. Sebaliknya, keduanya masih menunjukkan kerjasama dalam berbagai agenda pemerintahan. Tentu saja, Jokowi bukan pemimpin tanpa kritik. Kebijakan-kebijakannya tetap layak diperdebatkan. Demokrasi memang membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Namun, kritik juga memiliki batas efektivitas.
Ketika kritik terlalu sering diulang tanpa menghasilkan perubahan persepsi publik, yang terjadi justru sebaliknya. Kritik kehilangan daya kejut, sementara figur yang dikritik semakin terlihat tangguh. Amin Rais adalah contoh bagaimana obsesi bisa melahirkan kebencian tanpa dasar. Amin sejak lama telah berada di kelompok yang berseberangan dengan Jokowi, terutama ketika Jokowi maju sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Di sepanjang jejak sejarah itu, kontestan politik yang didukung Amin yaitu Prabowo selalu kalah. Tetapi ketika Prabowo merapat ke Jokowi, dia langsung terpilih sebagai presiden. Tampaknya residu kekecewaan itu telah mengendap begitu lama, sehingga akhirnya melahirkan obsesi dan dendam kesumat pada Jokowi. Amin telah terlanjur basah berdiri sebagai lawan Jokowi. Siapapun yang berdiri bersama Jokowi sudah sewajarnya akan dimusuhi, termasuk Prabowo itu sendiri.